nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku terkasih, adik-adik sekalian yang dicintai oleh Kristus Yesus. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Hari ini kita bersama-sama berkumpul sebagai satu lingkungan di bawah naungan pelindung Santo Yohanes Bosco. Yohanes Bosco ini seorang yang hebat karena dia dikatakan motivator bagi orang-orang muda, memberi perhatian kepada orang-orang muda sehingga orang-orang muda mau terlibat, orang-orang muda mau juga tinggal bersama dengan Allah dalam gereja. Dan juga pada hari ini yang bersangkutan juga kita merayakan dan memperingati Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Ya, ini Agatha ini juga merupakan sosok atau teladan yang luar biasa. Dia memilih hidupnya untuk menjadi seorang pelayan bagi Allah, walaupun di tengah banyak tantangan-tantangan, tetapi ia tetap melakukannya dengan penuh sukacita, yang memberikan perawatan kepada orang-orang miskin dan sakit. Dan cara ini yang dikatakan pada zaman itu adalah cara yang sangat luar biasa sekali. Maka semoga kita sekalian, saya maupun Bapak dan Ibu, juga mengikuti teladan dari orang-orang kudus ini. Maka sebelum kita lanjutkan ekaristi kita, marilah dengan rendah hati kita datang kepada Allah. Kita mau mengakui segala kelemahan, kekurangan, serta dosa-dosa kita, supaya kita semakin layak dan pantas untuk karya keselamatan ini. Kita hening sejenak. Kita ungkapkan rasa sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami mohon kasihanlah kami demi permohonan Santa Agatha perawan dan martirmu. Ia senantiasa berkenan di hatimu karena tetap setia sampai mati dan selalu hidup murni. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu hari Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, kini hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seseorang seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Bagaimana kaum muda mempertahankan hidupnya tanpa cela dengan mengamalkan firman-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan.
Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatan-Mu melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota di tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih, adik-adik sekalian yang dicintai oleh Kristus Yesus. Kalau tadi saya mengatakan tentang Yohanes Bosco, ya saya punya pengalaman sedikit tentang Yohanes Bosco ini ya, Yohanes Don Bosco. Dulu waktu berada di asrama seminari, di tahun pertama disebut dengan tahun rohani. Jadi ketika masuk ke seminari tinggi, itu ada tahun persiapan sebelum kita harus kuliah, dinamakan tahun orientasi rohani. Jadi selama tahun itu yang diolah adalah kehidupan rohaninya. Maka setiap hari atau bahkan dalam satu minggu kita tuh harus membaca buku-buku rohani. Yang paling mudah adalah membaca buku-buku dari para santo-santa ya, karena enak ceritanya. Ya. Nah, salah satu yang saya baca adalah Yohanes Don Bosco ini. Bagaimana ketika ia datang ke suatu tempat dan dia suruh tinggal dalam gereja, dia melihat gereja begitu sepi. Lalu Yohanes muda, ya, ketika ia menjadi imam muda, ia mulai melihat sekelilingnya dan banyak sekali anak-anak muda yang berkumpul, bermain, bernyanyi di sekitaran gereja. Lalu dengan gayanya yang ceria, Yohanes Bosco ini mulai mendekati anak-anak muda ini. Lalu dia bercerita
dan akhirnya anak-anak muda ini tertarik dan mulailah kegiatan yang aktivitas itu dilakukan jauh dari gereja, mulai mendekat ke gereja, bahkan sampai ke dalam gereja. Lalu akhirnya Yohanes Bosco ini mendirikan suatu cara hidup ya yang mendedikasikan untuk orang-orang muda, dinamakan Serikat Salesian atau dikatakan SDB ya. Sekarang ada romo-romo yang belakangnya pakai tulisan SDB, berarti Serikat Don Bosco. Jadi tapi panggilan untuk mereka para imamnya, para pastornya dibilang sebagai pastor Salesian. Ya. Dulu saya sempat terpikir untuk masuk ke serikat ini, tetapi karena ini tidak ada di Indonesia, jadi sulit untuk kira-kira masuknya lewat mana ya. Ternyata tidak ada di Indonesia, untuk ini tidak ada ya. Ada beberapa kongregasi ordo yang memang tidak ada di Indonesia untuk tempat pembinaannya. Maka untuk mengenal lebih jauh juga menjadi sangat sulit. Walaupun parokinya ada beberapa paroki yang dipimpin oleh romo-romo Salesian ini. Ya, walaupun tidak mengarah ke sana, tetapi saya memang sangat tertarik sekali dengan yang namanya dunia anak muda. Ya, dunia anak muda, bahkan ketika harus diutus ke pedalaman, yang saya nikmati, yang saya kembangkan adalah bersama dengan orang muda. Kenapa demikian? Karena saya merasa jiwanya masih sama, auranya masih sefrekuensi gitu ya. Jadi gampang masuknya, mengikuti kesenangan mereka dengan gaya yang dulu yang saya baca dari buku Yohanes Bosco ini. Ya. Jadi apa yang saya baca itu ternyata membawa berkah ketika saya diutus ya mendekati anak-anak muda. Ya walaupun saat ini menjadi satu tantangan sangat luar biasa di tengah pandemi Covid ini, ketika ingin berinteraksi ya melakukan kegiatan-kegiatan bersama orang-orang muda menjadi sangat sulit ya. Dan juga tantangan zaman saat ini yang membuat anak-anak itu susah untuk berkumpul. Maka sangat menarik sekali ketika ada satu lingkungan yang memiliki pelindung Yohanes Bosco. Menariknya di mana? Berarti lingkungan ini harus memiliki semangat seperti Yohanes Bosco itu. Ya. Makanya saya selalu mengingatkan kalau bikin lingkungan atau ada pemekaran lingkungan, jangan salah nama pelindung, gitu. Supaya semangatnya sesuai. Kalau semangat saya tidak tahu apakah di sini ada lingkungan Santa Monica gitu ya. Santa Monica ini adalah ibu dari Santo Agustinus. Nah, ini pelindung para janda-janda. Nanti lingkungan itu ketika pakai nama pelindung itu ya semua di situ janda semua ya, jangan. Maka jangan sampai salah milih gitu ya. Supaya aura dari orang kudusnya ini ya jangan mengarah ke sana ya, walaupun secara real mungkin ada, tetapi jangan sampai seperti itu. Maka saya berharap juga di lingkungan ini ya yang memiliki semangat Salesian ya, Yohanes Bosco juga memiliki semangat untuk menghidupkan orang-orang muda. Nah, di sini banyak sekali di wilayah 19 khususnya, kalau saya lihat data MSI-nya paling banyak adalah keluarga muda. Ya. Maka tepat sekali bahwa mereka juga harus menggiatkan kehidupan ala orang muda, ala keluarga muda di mereka. Maka kalau kita tadi mendengarkan secara seksama terkait dengan Injil yang kita dengar, bahwa Yesus tergerak hatinya karena mereka seperti domba tanpa gembala. Maka menjadi perhatian bagi keluarga-keluarga muda juga untuk mempersiapkan generasi muda kita supaya juga memiliki gembala. Ya. Saat ini panggilan ya, Bapak Paus beberapa waktu yang lalu dalam homilinya Bapak Paus Fransiskus bercerita panggilan sudah mulai berkurang. Ya, dalam bahasa Italia ya, karena saya tidak
tidak bisa berbahasa Itali, jadi saya hanya dengar secara dalam bahasa Inggrisnya karena ada translate dalam bahasa Inggrisnya. Dia bilang, panggilan di dunia ini sangat kurang. Maka dia mengajak supaya orang-orang itu juga mempersiapkan panggilan itu bagi gereja masa depan. Apakah kita sekarang, dia menunjuk satu negara, apakah kita harus pergi ke Indonesia dan mencari orang-orang yang terpanggil itu? Ya, tentu saja kita menjadi bangga ya sebagai Indonesia ketika Bapak Suci menyampaikan hal itu, dan juga banyak para imam yang datang dari Indonesia, dari berbagai kongregasi, tarekat dan kuskupan, bahkan juga para suster yang belajar di sana. Artinya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk hal itu. Dan memang benar, beberapa kongregasi sudah menetapkan Indonesia menjadi daerah yang sangat subur dalam lahan untuk mencari para para rasul baru gitu ya, rasul masa kini, dikatakan demikian. Ya. Jadi ya tidak tahu sekarang, kalau dulu kan kita misionaris itu dari barat ke timur. Sekarang misionaris itu bergerak dari timur ke barat. Ya. Jadi Indonesia menjadi pusat untuk misionaris dan banyak orang-orang yang diutus ke berbagai tempat. Salah satunya adalah kakak kelas saya yang saat ini berada di Serikat Sabda Allah atau SPD. Dia diutus ke Afrika dan sempat ditahan oleh teroris di Afrika kurang lebih 2 minggu. Lalu dengan doa dan juga dengan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dia bisa dibebaskan dan bisa pulang ke tanah air. Setelah sampai tanah air, ketika diutus kembali, ternyata masih semangat untuk pergi ke daerah misi yang daerah konflik itu. Maka ini menjadi sangat luar biasa bagi kita sekalian. Maka saudara dan saudariku terkasih, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, sesuai dengan semangat Santo Yohanes Bosco yang menjadi pelindung dari lingkungan ini, maka kita juga dengan rasa tergerak oleh belas kasih mempersiapkan hal itu. Jadi anak-anaknya, harapan saya, harapan mungkin juga gereja masa depan, bahwa anak-anak ini tumbuh dan mereka tertarik ya untuk menjadi pengganti-pengganti kami-kami yang mungkin tidak bisa selamanya. Ya kan saya bilang tadi banyak keluarga muda. Jadi kalau punya anak direncanakan. Jangan cuma 2, anak saya cuma 2 Romo karena ngikutin program pemerintah. Tambah 1, yang 1 jadi suster atau jadi pastor ya. Kalau dapatnya laki-laki ya jadi pastor, kalau dapatnya perempuan ya jadi suster. Jadi sudah ada perencanaan. Jangan dibilang nanti kamu harus begini. Aduh Romo gimana ya, ini anak saya kasihan kalau dia masuk seminari. Ya. Saya kalau boleh cerita, ketika saya masih kecil, kenapa saya bisa masuk seminari itu karena saya tertarik dengan kata seminari yang selalu didoakan dalam doa rosario. Setiap kali ikut doa rosario selalu bagi anak-anak kami yang berada di seminari ya, dimohonkan berkatnya supaya tetap lancar dan tetap kuat. Saya bilang di seminari ini sekolah apa ya? Kok setiap hari dalam doa rosario itu di lingkungan selalu didoakan. Ya, akhirnya coba-coba. Ya, ketika coba-coba itu akhirnya jatuh cinta dan sampai sekarang. Ya. Dan sampai sekarang. Maka ketika dalam coba-coba dan pencarian itu dengan membaca kisah Santo Santa yang menjadi inspirasi bagi kami para calon imam ya ketika masa pendidikan, akhirnya menguatkan kami. Nah, maka semangat kita pun harus sama sesuai dengan orang-orang kudus ini. Ya, kalau lingkungan ini memiliki pelindung Santo Yohanes Bosco, harus juga memiliki semangat Yohanes Bosco untuk mendidik, membesarkan, dan juga mendampingi orang-orang muda, terlebih keluarga-keluarga muda yang mempersiapkan masa depan hidup berkeluarganya. Semoga juga dengan semangat Yohanes Bosco ini, ya. Jadi mendidik secara iman Katolik ya, seperti janji perkawinan itu, mendidik secara iman Katolik, ya, memperkenalkan mereka dengan gereja, memperkenalkan mereka dengan Ekaristi, sehingga mereka tumbuh kembang, mereka besar, mereka tidak hilang
seperti gereja-gereja yang saat ini berada di barat sana ya, di mana gereja-gereja mulai berkurang orang-orang mudanya, tinggal orang-orang tua yang berlindung pada Santa Monica dan Simeon Hana ya. Santa Monica itu para janda, Simeon Hana itu para lansia. Ya, jadi ya ini sebagai pengetahuan umum ya. Jadi ada santo-santa yang menjadi pelindung masing-masing ya. Ya, Yohanes Bosco pelindung kaum muda, Santo Tarsisius pelindung putra-putri altar, seperti itu. Ya, lalu banyak ya. Kalau kita perjalanan kepada Santo Kristoforus ya, pelindung perjalanan kita. Nah, ini yang harus kita sadari, kira-kira kalau kita berlindung pada siapa, ya harus sesuai semangatnya. Maka semoga lingkungan ini tumbuh kembang dalam semangat Santo Yohanes Bosco yang senantiasa memperhatikan kehidupan orang-orang muda, keluarga-keluarga muda, sehingga mereka tetap setia dan mampu menjadi rasul-rasul baru, ya, rasul-rasul masa kini dan masa mendatang bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur atas segala kasih, atas segala penyertaan, atas segala karunia yang telah Kau hadirkan bagi kami, terlebih bagi lingkungan Santo Yohanes Bosco wilayah 19 ini. Semoga orang-orang yang bernaung di dalamnya dengan semangat Santo Yohanes Bosco dan juga Santa Agatha yang hari ini kami peringati, senantiasa Engkau kuatkan mereka dalam tugas perutusannya, dan diingatkan oleh semangat pembaptisan bahwa mereka harus menjadi saksi di tengah dunia, menjadi terang dan juga menjadi garam di tengah dunia ini. Berkatilah mereka dalam segala usaha, kerja dan karya. Limpailah mereka dengan segala kebaikan, kesejahteraan dan juga kesuksesan. Jauhkanlah mereka dari segala kemalangan, khususnya bagi mereka-mereka yang saat ini di dalam lingkungan ini yang sedang sakit. Kiranya Bapa yang baik, Engkau datang menyertai mereka dan menguatkan mereka di masa kelemahannya, sehingga mereka sadar bahwa mereka pun bisa dipulihkan dengan setia dan pasrah pada Engkau. Dan kami juga memohon rahmat kerahiman, pengampunan dosa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, mereka-mereka yang ada di lingkungan ini, sanak saudara, handetolan, teman dan famili. Semoga mereka Engkau berikan kebahagiaan kekal dan Engkau satukan bersama dengan para kudus-Mu di surga. Semuanya ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dalam persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita, ta'asumat Allah yang kudus.
Allah Bapa sumber kedamaian, kebaikan-Mu nyata dalam roti dan anggur yang kami persembahkan ini di hadapan-Mu. Jadikanlah persembahan ini sumber hidup rohani dan jasmani kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan Dia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu, yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang tersambut ini menghantar kita kepada kehidupan kekal. Amin.
Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih, sebab mereka bagaikan domba-domba tak bergembala. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas bukti nyata belas kasih-Mu dalam Ekaristi yang menghimpun kami sebagai satu keluarga, khususnya di lingkungan Santo Yohanes Bosco ini, wilayah 19. Semoga berkat kurban salib Yesus Kristus Putra-Mu, kami selalu taat setia kepada sabda-Mu yang hidup dan penuh kasih di dunia dan di surga nanti, sebab Dialah yang hidup dan yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kalau ada pengumuman, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Romo, dan juga Pak Teddy yang mau berkenan hadir pada hari ini. Kami mewakili dari pengurus lingkungan Yudusbo yang pada hari ini, pada acara untuk pesta nama yang keempat ya Bapak Ibu, mengucapkan terima kasih atas semua kehadiran, kerjasama ataupun Romo yang memberikan waktu bagi kami untuk merayakan pesta nama Yohanes Don Bosco pada hari ini. Kiranya semangat yang telah diberikan Romo pada kami, khususnya dari Santo Yohanes Don Bosco, bisa memberikan inspirasi yang lebih mantap bagi jiwa raga kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir, dan juga bagi guyup serta kebersamaan kita di dalam lingkungan Yohanes Bosco dan juga wilayah 19. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya, dan juga atas segala yang telah kita berikan. Kiranya dari warga kembali warga tetap selalu memberikan kita yang terbaik bagi hari ini dan juga masa depan. Terima kasih. Berkah dalam. Baik, Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku terkasih, terima kasih telah merayakan pelindung lingkungan. Ya. Dengan begini akhirnya saya bisa tahu, oh ini ternyata orang-orang dari lingkungan Yohanes Bosco. Ya, beberapa minggu yang lalu ya, ketika saya ada ibadat di tempat Pak Andrian ya, kalau tidak salah, lalu dijemput oleh Pak Iwan di sana, bercerita tentang keinginan lingkungan untuk merayakan pesta pelindung yang mungkin sudah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID. Dan sampai saat ini kita pun belum keluar dari situasi itu. Walaupun kemarin sempat terjadi penurunan di negara kita, tetapi beberapa hari belakangan ini kasusnya meningkat cukup signifikan, maka kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga. Maka saya senang sekali kalau misalnya ada lingkungan wilayah ingin merayakan di dalam gereja ini, akhirnya saya maupun juga Romo Dedi bisa tahu, oh ini ternyata umat lingkungan. Jadi ke lingkungan itu bukan karena ada undangan ibadat berkat rumah, ya, syukuran ulang tahun, atau bahkan yang paling sering adalah requiem. Ya, jangan nanya itu. Jadi kami ingin yang sifatnya ya nggak ada yang istimewa gitu, hanya sebagai lingkungan, ya, sebagai lingkungan kita berkumpul, ya, supaya kenal satu dengan yang lain. Oh ini umat kita, jangan-jangan nanti sudah tetanggaan, mungkin hanya beda berapa rumah, tidak tahu ternyata itu tetangganya agamanya Katolik loh, umat dari MBSB aja. Karena kesibukan dan rutinitas kita yang mungkin membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak tahu ternyata tetangga kita ada yang satu gereja dengan kita, gitu ya. Setelah sekian lama bertanya ke sekretariat, Romo, saya kira-kira masuk lingkungan apa ya? Tinggalnya di mana? Oh di sini, di Harvest. Oh itu masih wilayah 19. Oh, ternyata ada tetangganya yang Katolik, dia tidak tahu. Ya, karena ya dengan hal seperti ini akhirnya kita bisa kenal satu dengan yang lain. Ya, oh ternyata ini umat wilayah 19 dan lingkungan yang paling luar sana, gitu ya. Yohanes Bosco. Ya.
Maka saya juga mengatakan kalau ingin misa yang seperti ini silakan, ya. Bukan hanya misa lingkungan, karena kalau untuk misa di rumah saat ini memang kita masih terbatas, ya, dengan situasi pandemi ini hanya mengundang mungkin 15 sampai 20 orang saja yang bisa hadir. Tetapi kalau di gereja dengan kapasitas seperti ini, ya mau 50, 100, 150 silakan, karena tempatnya cukup luas. Ya, tidak perlu menyiapkan sound system yang mewah-mewah, sudah disiapkan oleh gereja. Ya, penerangan ya, nggak usah pakai lampu yang terang-terang karena takut kalau romonya pergi ke lingkungan, waduh romonya nggak kelihatan karena gelap dua-duanya ya, saya sama Romo Dedi. Ya, jadi kalau di sini kan sudah terang ya, ini lampunya cukup panas dua-duanya ini ya, disiapkan. Jadi terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik juga keluarga yang mengikuti secara live streaming dari rumah. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Ya, hari Minggu ini tidak ada misa secara offline di gereja, tetapi surat keputusan sudah saya buat kebijakan untuk menyaksikan dan mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dari kanal YouTube Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, ya, Mabuseba pukul 10. Ya, karena kita melihat akhir-akhir ini situasinya khususnya umat kita, umat paroki sudah banyak yang terpapar. Semoga yang terpapar ini cepat dipulihkan, cepat sehat kembali dan kita bisa kembali lagi berkumpul, berdoa bersama, ya, memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita pun akhirnya bebas dari pandemi ini. Amin. Baik, saudara dan saudariku terkasih, selamat pesta pelindung. Mari kita akhiri Ekaristi kita dengan memohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur